Judul firman Tuhan sore hari ini adalah, katakan sama-sama 1-2 ya, mengejar pertumbuhan. Efesus 1 ayat 15, Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus, ayat 15, 1-2 ya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Jemaatnya yang adalah tubuhnya, yaitu yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Haleluya. Mengejar pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus melayani jemaat di Efesus. Paulus sebagai hamba Tuhan, dia punya satu kebanggaan sukacita terhadap jemaat di Efesus. Doanya Paulus adalah doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Saudara, tadi ayat yang ke-15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Sebagai seorang hamba Tuhan, yang paling membahagiakan adalah kalau melihat jemaat yang dilayaninya bertumbuh. Wah, itu kebanggaan dan sukacita. Tapi kalau jemaat yang dilayaninya tidak bertumbuh, tidak berubah, ajak terus. Aduh, rasanya tulang-tulang ini jadi kering. Tapi seperti Paulus, dia lihat jemaat di Efesus, imannya bertumbuh, kasihnya bertumbuh. Paulus jadi semangat untuk berdoa setiap hari untuk mereka. Amin. Kalau saudara menunjukkan buah-buah pertumbuhan, maka saya sebagai gembala sidang pasti setiap hari, Tuhan terus berkati orang itu, buat dia terus bertumbuh. Pasti saudara akan terus semangat untuk mendoakan saudara. Amin. Salam sama sebelahnya, bilang engkau harus bertumbuh. Haleluya. Jemaat di Efesus imannya bertumbuh, kasihnya bertumbuh, tidak begitu-begitu saja, bertumbuh. Wow, saudara-saudara. Kemudian
Paulus berkata begini, ayat yang ke-17. Aku mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Mintanya sama siapa? Paulus mintanya sama siapa? Meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, Bapa. Hebat enggak Tuhan kita? Amin. Allah, Tuhan, Yesus Kristus, Bapa. Amin. Siapa Tuhan kita? Yesus. Amin. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Tuhan kita? Bapa. Jadi jangan kaku, amin. Kalau dibolak-balik jangan bingung. Udah itu satu. Amin. Yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Paulus berdoa buat jemaat di Efesus, doanya minta apa? Roh hikmat dan wahyu. Apa itu roh hikmat? Roh hikmat itu roh pengenalan akan Tuhan. Yang tadinya tidak mengerti, sekarang jadi mengerti. Yang tadinya tidak paham tentang siapa Yesus, siapa Allah, siapa Roh Kudus, sekarang jadi paham. Amin. Pak Nganot. Itu roh hikmat. Kemudian apa itu wahyu? Wahyu itu adalah peningkapan. Peningkapan itu disingkapkan, dibukakan. Jadi kita yang tadinya tidak mengerti, kemudian Roh Kudus meningkapkan, membukakan pengertian baru. Wow, luar biasa. Amin. Saudara, kita dalam ibadah ketika kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh, kadangkala Roh Kudus itu berbicara di hati kita hanya sepatah kata, kemudian kita menjadi semangat. Yes, itu berarti sedang menerima pewahyuan. Amin. Tapi kalau saudara datang kemudian saudara ibadah, pikiran saudara ke pasar, pikiran saudara ke rumah, pikiran saudara di parkiran, pikiran saudara tagihan, itu wahyu susah untuk datang. Wahyu susah untuk datang. Ya, susah untuk datang. Tapi ketika saudara masuk ke ruangan ini, kemudian saudara mengarahkan hati saudara kepada Tuhan, saudara menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan agresif, bersemangat, saya percaya saudara akan menerima pewahyuan baru. Haleluya. Mungkin saudara datang dari rumah dengan beban yang berat. Aduh, gimana istriku itu ya, bagaimana anakku itu ya, bagaimana hutangku itu ya. Saudara menjadi tidak konsentrasi. Tapi ketika saudara mengalami hadirat Tuhan, tiba-tiba saudara ketika nyanyikan satu lagu, kadangkala satu kata dari lagu itu bisa berbicara dengan kuat di hati saudara dan meneguhkan hati saudara, dan saudara mendapatkan pewahyuan dan berkata yes. Dan saudara yang tadinya saudara khawatir menjadi tidak khawatir, saudara menjadi yakin dan saudara berkata haleluya. Masalah tetap ada, tetapi sikap saudara menjadi berubah. Amin. Masalah tidak berubah, tetapi kekuatan dari dalam saudara menjadi kuat dan saudara menjadi penuh sukacita. Amin. Itu bedanya saudara-saudara. Saudara datang masalahnya banyak, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara dijamah Tuhan, masalah tetap ada, tetapi wajah saudara menjadi berubah karena saudara mengalami Tuhan.
Amin. Kalau itu yang terjadi di gereja kita, percayalah, orang pasti selalu ingin untuk datang ke gereja. Amin. Orang akan selalu, ayo kita ke gereja, ayo kita ke gereja. Daripada Bapak Ibu Saudara di rumah main game. Saudara dapat wahyu? Daripada saudara di rumah nonton drakor, dapat wahyu? Daripada saudara di rumah video call, dapat wahyu? Masalah saudara semakin berat rasanya. Kenapa? Kekuatan kita semakin habis. Seperti HP ini, saudara-saudara. Semakin lama semakin habis baterainya, saudara-saudara. Hidup kita ini bisa semakin lama semakin hilang kekuatannya. Kalau saudara tidak datang kepada Tuhan, habis kekuatannya. Akhirnya ada orang bilang, aku enggak kuat. Bisa enggak orang tidak kuat dalam hidup? Bisa loh saudara. Jangan sepele loh. Bisa enggak minum baygon? Bisa. Kita bisa saja ketemu dengan orang, dia selalu tersenyum, selalu tertawa. Tapi pulang dari situ di rumah dia nangis. Untung di sini enggak ada ya. Iya. Tapi kalau ada, datanglah sama Tuhan. Amin. Kalau ada, datanglah sama Tuhan. Di gereja enggak lama, enggak lebih dari 3 jam. Kita, haleluya. Di gereja enggak lebih dari 3 jam. Kita maksimalkan secepat-cepatnya. 1 jam wis. Kalau kelemahan paling 2 jam. Haleluya. Iya, enggak lama. Apalagi khotbahnya paling lama itu 10 menit. Lebih. 10 menit lebih 1 jam. Haleluya. Ya, roh hikmat dan wahyu. Wow.